kelompok 2 mata kuliah maritim dan pesisir, prodi klimatologi SMKG semester 7 akan menjelaskan mengenai topografi dan iklim wilayah pesisir pada video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 maritim dan pesisir, prodi klimatologi SMKG semester 7 mengenai topografi dan iklim pada video pembelajaran ini. Pesisir merupakan wilayah yang berkaitan dengan deposition. Wilayah pesisir sering menggunakan Pak, izin mengulang Pak karena jaringannya atau wilayah kurang lancar Pak. Tapi tinggalnya di mana saya lupa. Garut Pak. Bukan oleh kami lereng. Mana? Garut Pak. Oh Garut ya. Sinyalnya bagus nggak sana? Ini Pak kadang bagus, kadang jelek Pak. Jadi mungkin ini ya kelompok lain nanti yang share screen itu yang ini yang lokasinya yang kuat ya. Izin mencoba screen kembali Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah iklim maritim dan pesisir, prodi klimatologi STMKG semester 7 akan menjelaskan mengenai topografi dan iklim dan pesisir pada video pembelajaran ini. Pesisir merupakan wilayah yang berkaitan dengan zona deposisional. Wilayah pesisir sering kali menggunakan serta Izin Pak, mau presentasi dulu bagaimana Pak untuk videonya agar nanti lancar. Oh iya silakan. Jadi ini ya tolong yang lain. Kalau yang share itu yang sinyalnya relatif stabil ya. Stabil kuat tapi bukan stabil nggak kuat. Mohon izin Pak, izin mencoba share screen. menjelaskan mengenai topografi dan pesisir pada pembelajaran
Mohon izin Pak, sepertinya koneksi saya juga tidak kuat memutar videonya sama teman-teman juga sama semua koneksinya. Mohon izin Pak, boleh presentasi dulu Pak kelompok kami. Ya, silakan presentasi dulu. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak, apa suara saya terdengar Pak? Izin memulai presentasi Pak. Ya, silakan. Ini kami dari kelompok 2 mata kuliah. Kali ini akan mempresentasi Suaranya kok kecil sekali ya? Next. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Aditya Fisya Putra, lalu ada Gilang Arya, Trai Budi Sumantu, Karisma Ivana Rehan, Rizky Matori, David Agadinan, dan yang terakhir adalah Nur Irfan Wicaksono. Next. Pembahasan mengenai topografi dan iklim wilayah pesisir meliputi 6 hal. Yang pertama adalah wilayah pesisir, yang kedua adalah perubahan tinggi muka laut, yang ketiga perubahan tinggi muka laut perairan regional Indonesia, yang keempat adalah indeks kerentanan pesisir, yang kelima adalah dampak perubahan iklim di bidang pariwisata pesisir, dan yang keenam adalah dampak perubahan iklim di bidang produksi perikanan. Next. Yang pertama adalah wilayah pesisir. Pesisir merupakan wilayah yang berkaitan dengan zona deposisional. Wilayah tersebut seringkali digunakan secara khusus sebagai wilayah budidaya atau wilayah terbangun. Hal tersebut disebabkan oleh kemiringan lereng yang datar sampai dengan landai, sehingga mudah untuk dibangun dan dikelola. Keberadaan kota-kota besar di Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah pesisir merupakan sebagai bukti bahwa pembangunan diarahkan di wilayah pesisir. Pembangunan tersebut meliputi semua sektor kehidupan masyarakat, sehingga perlu adanya pengendalian agar tidak terjadi degradasi lingkungan. Menurut hasil dari penelitian Bradley et al. 2016 menunjukkan bahwa identitas wilayah pesisir adalah sedimentasi dan agresi. Bahwa terdapat hubungan antara pola pengangkutan dan akumulasi sedimentasi terhadap penelitian Johnson et al. 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tersebut memiliki litologi batuan sedimen dengan berbagai macam umur batuannya. Dominasi proses development yang terjadi di wilayah pesisir akan menghasilkan jenis dan intensitas proses geomorfologi yang berbeda dengan wilayah yang non-deposisional. Hal tersebut dicerminkan oleh litologi dan jenis tanah yang tidak resisten terhadap erosi lembar, erosi pertik, serta erosi lateran. Tingginya runoff di wilayah pesisir merupakan bukti bahwa 3 jenis erosi tersebut sangat mendominasi. Wilayah pesisir juga merupakan hasil kombinasi proses eksogen yang berasal dari proses fluvial, marin, dan eolian. Hal tersebut memberikan makna bahwa sebagian besar untuk lahan wilayah pesisir dipengaruhi oleh tenaga eksogen. Next. Coastal topography.
Bentuk dari pantai dan orientasinya terhadap gelombang yang datang juga merupakan faktor penting untuk memahami konsep pesisir. Suatu wilayah garis pantai pada umumnya dipengaruhi oleh vegetatif yang besar, tetapi karena orientasinya mungkin terlindungi dari gelombang yang merusak. Di badan laut atau garis pantai kecil yang dilindungi oleh penghalang lepas atau angin yang ada tidak dapat mempengaruhi arah angin sehingga gelombang mendekati pantai yang sejajar dengan pantai. Dalam hal ini, pantai dikatakan seluas pantai yang selaras membangun pantai besar dengan kemungkinan bukti pasir yang membantu melindungi dari erosi. Untuk garis pantai yang membentang ke laut terbuka yang luas, arah angin dan gelombang mendekati pantai pada suatu sudut. Pantai-pantai ini dikatakan sebagai drift lightning dan berasosiasi dengan transportasi sedimen sepanjang pantai. Umumnya pantai ini memiliki pantai yang lebih sempit tergantung geologi. Next. Berikut merupakan gambar DEM atau Digital Elevation Model yang berada pada pesisir di daerah Probolinggo, Jawa Timur, di mana garis kuning pada gambar tersebut menunjukkan wilayah pesisir, sedangkan untuk warna biru itu menunjukkan wilayah daratan. Next. Selanjutnya yaitu elevasi wilayah yang tadi dapat dilihat dari penampang gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa wilayah pesisir pada umumnya berkaitan dengan elevasi yang rendah. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada gambar grafik tersebut, yang mana elevasi wilayah tersebut hanya sekitar 0 sampai 8 meter di atas permukaan laut. Next. Berdasarkan analisis terhadap DDM dan geologi, maka elevasi wilayah pesisir pada umumnya hanya berkisar 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, elevasi tersebut pada umumnya berkaitan dengan minimnya pengaruh bentuk lahan vulkanik dan zona. Yang ketiga, erosi lateral lebih tinggi daripada wilayah pesisir yang berada di wilayah selatan vulkanik. Dan yang keempat adalah memiliki kerentanan yang tinggi terjadi deformasi berupa penurunan permukaan tanah. Elevasi wilayah pesisir hanya berkisar antara 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut karena pada umumnya wilayah dibentuk oleh proses deposisional. Proses deposisional ini terjadi lebih lama dibanding dengan wilayah pesisir yang berada di sekitar bentukan lahan vulkanik. Temuan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Sugai dan Holida tahun 2016 menunjukkan bahwa dominasi aluvium akan menyebabkan wilayah pesisir terjadi likuifaksi. Hasil penelitian Senti Kumar et al. 2018 menunjukkan bahwa ada korelasi antara penggunaan lahan dan kualitas air. Sedangkan untuk hasil penelitian dari Biolitz et al. 2016 menunjukkan bahwa wilayah pesisir yang didominasi oleh aluvium menghasilkan lembah, sungai kecil, dan lebar sungai relatif lebih pendek dengan litologi. Next. Karakteristik bentuk lahan. Hasil penelitian Penglit tahun 2017 menunjukkan bahwa elevasi berkaitan dengan struktur geologi yang berdampak pada beberapa pola aliran sungai. Lalu hasil penelitian Trenhail 2016 menunjukkan bahwa wilayah pesisir dengan elevasi tinggi didominasi oleh erosi yang berasal dari bentuk lahan vulkanik di sekitarnya. Hasil penelitian Sharma et al. 2016 menunjukkan bahwa keberadaan batu dasar dengan elevasi tertentu sangat berkaitan dengan bentuk lahan di atasnya. Elevasi wilayah pesisir pada umumnya rendah dan pada umumnya berkaitan dengan litologi batuan sedimen, baik aluvium, batu pasir, napal, maupun batu kapur. Keterkaitan tersebut disebabkan karena sifat dasar wilayah pesisir merupakan wilayah deposisional. Aluvium pada umumnya berusia lebih muda dibanding dengan batu pasir, napal, maupun batu kapur. Hal tersebut berimplikasi pada sifat dasar lahan aluvium yang lebih mampu untuk mengurangi runoff, sehingga potensi terbentuknya daratan banjir lebih kecil. Sebaliknya litologi pesisir yang berupa batu pasir, napal,
maupun batu kapur lebih memicu terbentuknya daratan pasir. Intensitas erosi lateral lebih tinggi di wilayah pesisir dengan litologi batu pasir, napal maupun batu kapur jika dibandingkan dengan wilayah pesisir dengan litologi aluvium. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Barabas et al. 2017 yang menunjukkan bahwa bentuk saluran sungai pada wilayah pesisir dipengaruhi oleh litologi serta pola dan intensitas erosi wilayah hulu, transport, dan deposisional. Next. Yang kedua yaitu perubahan tinggi muka laut. Menurut Zedilo tahun 2008 menjelaskan salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai adalah kenaikan paras muka laut atau SLR sea level rise. Kenaikan permukaan laut sebagai akibat dari proses pemanasan global menjadi isu penting di daerah pesisir. Ross dan Nimura tahun 1998, Marvai dan King tahun 2008. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyatakan bahwa kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim akan memberikan dampak yang tinggi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di daerah pesisir, menurut IPCC tahun 2001 dan 2007. Next. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan laju kenaikan rata-rata tinggi muka air laut. Dapat dilihat, analisis secara time series dilakukan dengan cara menghilangkan pengaruh sinyal musiman dan Glacial Isostatic Adjustment atau GIA untuk menghasilkan variabilitas rata-rata tinggi muka air laut secara global atau Global Mean Sea Level (GMSL). Hasil studi menunjukkan bahwa laju kenaikan muka air laut rata-rata secara global berada pada kisaran 3,1 sampai 3,2 mm per tahun. Meskipun laju kenaikan GMSL telah diketahui, namun nilai-nilai tersebut tidak secara langsung merefleksikan laju kenaikan muka laut rata-rata atau MLR di masing-masing wilayah perairan. Next. Selanjutnya merupakan gambar kecenderungan MLR berdasarkan hasil studi dari GSIRO dengan menggunakan data altimetri selama 21 tahun, yaitu periode 1992 sampai 2013. Hasil spasial data altimetri menunjukkan bahwa MLR tidak naik atau turun secara seragam. Terdapat pola spasial perubahan tinggi muka air laut mengikuti pola distribusi panas yang tersimpan di laut. Beberapa fenomena seperti El Nino Southern Oscillation atau ENSO dan Indian Ocean Dipole atau IOD turut memegang peranan penting dalam memengaruhi variabilitas MLR baik secara spasial maupun temporal. Nah, pada kondisi ENSO bisa dilihat MLR di Pasifik Barat lebih rendah daripada MLR di Pasifik Timur. Sebaliknya, pada kondisi La Nina di Pasifik Barat lebih tinggi daripada di Pasifik Timur. Next. Yaitu perubahan tinggi muka air laut regional di perairan Indonesia. National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA melalui data satelit altimetri menghitung bahwa Indonesia mengalami kenaikan air laut setinggi mm per tahun. Menurut IPCC 2014, NOAA 2018, sehingga diprediksi kenaikan muka air laut pada tahun 2100 adalah 0,4 meter. Data ini dihasilkan dari pengolahan Digital Elevation Model atau DEM yang bersumber dari DEMNAS, Digital Elevation Model Nasional, yang memiliki resolusi spasial data 0,27 arsen atau setara dengan kurang lebih 8,3 meter menurut
BIG tahun 2018. Next. Nah, bisa dilihat berikut ada 3 gambar, yaitu gambar 2, potensi genangan pesisir utara Jakarta dan sekitarnya. Kemudian yang gambar 3, potensi genangan pesisir utara Semarang dan sekitarnya. Dan yang gambar 4, potensi genangan pesisir Sidoarjo dan sekitarnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kenaikan muka air laut tersebut, pada gambar 2, 3, dan 4 dapat diketahui bahwa pantai utara Pulau Jawa diestimasikan tergenang seluas 2030,76 km persegi atau sekitar 1,58 dari luas Pulau Jawa. Untuk wilayah kepulauan sebagai contoh Pulau Bintan diestimasi akan tergenang seluas 16,85 km persegi atau 0,03% dari luas keseluruhan Pulau Bintan. Next. Berikut merupakan grafik rata-rata tinggi muka air laut atau MSL di perairan Indonesia berdasarkan hasil studi dari NOAA dengan menggunakan data selama 26 tahun, yaitu periode 1992 sampai 2018. Muka air laut rata-rata atau MLR di perairan Indonesia bervariasi, mulai dari tahun 1992 hingga 2018 dan cenderung meningkat. Variasi ketinggian MLR tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti fenomena ENSO dan IOD. Rendahnya MLR pada tahun 1998 dan 2016 disebabkan oleh kuatnya fenomena El Nino yang terjadi di Samudra Pasifik. Sebaliknya, tingginya MLR pada tahun 1999 sampai 2000 dan 2010 sampai 2011 berkorelasi positif dengan terjadinya fenomena La Nina. Fenomena ENSO akan terus terjadi dalam siklus 2-7 tahunan. Oleh karena itu, beberapa skenario peningkatan MLR yang disertai dengan kondisi La Nina akan berdampak buruk pada kerentanan di wilayah pesisir Indonesia. Next. Baik, mohon izin saya akan melanjutkan pembahasan mengenai indeks kerentanan pesisir. Kumar et al. Pada tahun 2010 mendefinisikan kerentanan sebagai suatu faktor risiko internal dari objek atau sistem yang tersingkap dari suatu bahaya sehubungan dengan kecenderungan yang rentan terhadap kerusakan. Sementara menurut Kaiser 2007, kerentanan pantai merupakan suatu kondisi yang mudah berubah akibat faktor alami maupun faktor aktivitas manusia. Nah, faktor alami yang dapat mempengaruhi tingkat kerentanan suatu pantai diantaranya adalah geomorfologi pantai, pasang surut, tinggi gelombang laut, kemiringan pantai, serta proses perubahan garis pantai yang ditunjukkan oleh fenomena abrasi dan akresi. Parameter fisik untuk menentukan indeks kerentanan lingkungan pantai dan pesisir mencakup morfologi atau topografi pantai, elevasi, perubahan garis pantai, laju kenaikan muka air laut, rata-rata tinggi gelombang, dan rata-rata tunggang pasang surut. Next. Berikut adalah perhitungan indeks kerentanan wilayah pesisir menggunakan standar CVI atau Coastal Vulnerability Index. Nah, dirumuskan dengan akar A kali B kali C kali D kali E per N, di mana A, B, C, D, dan E ini merupakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kerentanan pesisir yang sudah disebutkan tadi. Kemudian dibagi dengan N, yaitu jumlah variabel yang mempengaruhi kerentanan pesisir. Next. Selanjutnya adalah dampak perubahan iklim di bidang pariwisata pesisir. Berbicara tentang pesisir tidak lepas dari pariwisata yang terjadi di pesisir. Nah, dampak dari perubahan iklim yaitu pada kegiatan pariwisata pesisir bentuknya beragam seperti rekreasi di pantai hingga aktivitas diving. Dan mempengaruhi habitat laut seperti terumbu karang, ikan, dan lain sebagainya. Coastal Agap telah membuat matriks dampak perubahan iklim terhadap beberapa tipe pariwisata pesisir di wilayah Australia. Next.
Nah, berikut adalah matriks dapat perubahan iklim untuk pariwisata pesisir. Matriks tersebut dapat dicontoh untuk pariwisata pesisir di Indonesia, yang menggambarkan hubungan tipe pariwisata dengan fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya muka air laut, kejadian cuaca ekstrim, meningkatnya suhu perairan, perubahan curah hujan, dan perubahan lingkungan pesisir dengan wisata pantai seperti terumbu karang, infrastruktur pantai, dan bersifat alami dan kapal. Melalui beberapa penyesuaian terhadap kondisi lingkungan alam setempat, matriks tersebut dapat digunakan pada skala lokal di Kabupaten Probolinggo maupun Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Jika kita lihat ke matriks tersebut, di tipe wisata pantai, perubahan iklim seperti kejadian cuaca ekstrim ini memiliki dampak yang besar. Sementara untuk tipe wisata berbasis terumbu karang, kejadian cuaca ekstrim dan perubahan lingkungan pesisir memiliki dampak besar, terutama dalam mempengaruhi ekosistem terumbu karang yang akan menyebabkan ketidakseimbangan biota laut ketika terumbu karangnya rusak. Nah, untuk selanjutnya tipe pariwisata dengan infrastruktur pantai, di sini perubahan iklim seperti peningkatan muka air laut, kejadian cuaca ekstrim, dan kejadian cuaca ekstrim memiliki dampak yang besar. Sementara tipe pariwisata berbasis alami, perubahan lingkungan pesisir memiliki dampak yang kecil sampai besar. Sementara untuk tipe kapal dan bot, di sini dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim berkisar antara dampak yang kecil sampai sedang. Next. Selanjutnya adalah dampak perubahan iklim di bidang produksi perikanan. Meningkatnya suhu perairan untuk kembali ke suhu semula telah menyebabkan distribusi iklim bergeser sekitar 10 sampai 100 km. Perubahan tersebut telah berpengaruh terhadap struktur komunitas, fenologi, dan pengurangan ukuran tubuh ikan. Dampak selanjutnya akan menyebabkan berkurangnya tangkapan ikan. Sementara yang terjadi di Peru, produksi ikan teri di lepas pantai Peru pada tahun 1972 mencapai 1.800 juta ton. Tetapi pada saat terjadi El Nino, proses upboiling terhenti menyebabkan produksi ikan teri menurun. Hasil penelitian lain menyatakan bahwa terjadi peningkatan penangkapan red mullet di Inggris berkaitan erat dengan perubahan suhu di laut. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Adi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Izin bertanya Pak, apakah dilanjutkan sesi tanya jawab atau mencoba play yang video tadi Pak? Coba play videonya. Siapa? Kalau nggak bisa ya sudah. Dipersilahkan untuk teman saya untuk share screen yang video tadi. Assalamualaikum. Karena menghormati bulan Rabiul ini sebagai bulan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lama-lama itu, kalau saya tanya-tanya, kalau saya ya Allah, Muhammad wa ala ali Muhammad, ibadah baca banyak-banyaknya. Setiap hari, baca banyak-banyaknya. Insya Allah, kalau kita menerima lagi, kita membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Iklim Maritim dan Pesisir, Prodi Klimatologi STMKG semester 7, akan menjelaskan mengenai topografi dan iklim wilayah pesisir pada video pembelajaran ini. Oke, langsung saja tanya jawab. Satu termin aja ya, 3 penanya. Siapa? Jadi soalnya nanti biar satu kelompok lagi bisa. Siapa? Mohon izin bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Lutfi. Ya, terima kasih. Izin tadi sama Karisma dijelaskan terkait
pengaruh terhadap bidang perikanan di Peru ya kalau nggak salah. Nah kalau misalkan di Indonesia sendiri itu pengaruhnya bagaimana dan apakah dari pengaruh tersebut ada solusi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada bidang perikanan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan catat terlebih dahulu. Mohon izin, silakan bagi teman-teman lain yang ingin bertanya. Izin apa suara saya terdengar? Ya, silakan bisa. Izin bertanya terkait reklamasi itu pengaruhnya kenaikan atau Izin mungkin bisa diulangi karena belum terlalu terdengar. izin dengar. Izin bertanya terkait dengan reklamasi pantai. Kalau reklamasi sendiri itu berpengaruh, apakah pengaruhnya terhadap penurunan air laut begitu? Ya, sudah terdekas pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk satu penanya terakhir. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, langsung aja dijawab. Siapa? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya dari kelompok 2. Izin. Ini apakah suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Ivan. Ya, izin mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Asma terlebih dahulu ya. Tadi terkait reklamasi. Nah, mungkin beberapa ada teman-teman yang belum terkait apa sih reklamasi. Nah, sebenarnya untuk reklamasi memang itu ya perluasan daratan yang dihasilkan dengan menambah gitu, yaitu menambah menambah tanah bahasanya, menambah daratan jadi dari muka laut. Jadi kayak tanahnya ditumpuk gitu di dalam laut. Nah, sebenarnya apakah efeknya itu baik atau tidak? Tergantung tujuan awal diadakannya reklamasi. Karena kan banyak juga tujuan reklamasi itu juga untuk dibangun bangunan yang baru atau mungkin pariwisata yang baru. Tentunya dampaknya akan sangat begitu bagi lingkungan. Sedangkan pembuatan reklamasi saja itu kan sifatnya buatan ya. Tentunya akan merusak ekosistem. Pertama, ekosistem bawah laut, karena itu memaksakan untuk membuat muka daratan yang baru. Kemudian dari sisi lingkungan juga berpengaruh. Nah, pembuatan reklamasi tentunya juga pasti harus diperhatikan dari segi amdalnya. Apakah itu dapat sesuai dengan amdal yang berlaku di Indonesia atau tidak. Nah, cuman dari beberapa kasus, pembukaan daratan yang baru atau reklamasi itu banyak bertujuan hanya untuk sisi ekonomi saja, semisal pariwisata ataupun industri, yang mana nantinya, apalagi kita tahu ya, bahkan di Jakarta yang kemarin kasusnya itu sempat panas, terkait reklamasi, apakah baiknya itu diteruskan atau dilanjutkan. Memang kalau melihat dari sisi ekonomi, pasti tentu sangat menguntungkan ya,
contohnya seperti di Dubai gitu. Jadi bisa mendatangkan banyak turis asing. Cuman jika dilihat dari aspek lingkungan, tentunya itu bakal banyak dampak yang negatif bagi lingkungan. Yang pertama juga karena kita contohkan saja semisal menggunakan itu ya galon air gitu, atau mungkin gelas air gitu. Gelas air kemudian airnya itu ditambahkan sebuah benda atau sebuah zat, otomatis muka air lautnya makin akan naik lagi kan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dibuka daratan baru, akhirnya ada populasi di sana, tentunya pasti akan ada kebutuhan air, yang mana nantinya ditakutkan akan menggunakan lagi lebih banyak air tanah, sehingga untuk muka daratan itu lebih menurunnya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Ini ada yang lanjut. Baiklah, untuk Asma, apakah jawabannya sudah puas atau mungkin ingin disampaikan lagi? Ya, cukup. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dipersilakan untuk teman-teman saya dari kelompok 2 yang ingin menjawab pertanyaan yang satu. Baik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sih. Izin Pak, apakah dilanjut dengan satu pertanyaan lagi atau cukup Pak? Cukup saja, cukup. Siap Pak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, tapi ini masih terkait kelompok 2 ya. Saya tadi ingin komentari seperti ini. Yang pertama, PPT-nya tadi. Jadi PPT yang sudah saya buka di laptop saya. Kalau Anda mendeskripsikan sesuatu, terutama hal-hal yang ada kaitannya dengan istilah-istilah yang khusus ya, misalnya gini. Pesisir. Nah, pesisir itu kan banyak sekali istilah. Apakah kita menggunakan definisi yang digunakan ahli A, B, C, mending itu ditampilkan. Terus kemudian di situ kan juga biasanya karena kita mungkin hidup di negara Indonesia ya, jadi ya kita tampilkan undang-undangnya seperti apa, definisi untuk wilayah pesisir. Sama juga misalnya
kalau kita berbicara tentang pencemaran udara misalnya, berarti kita harus membicarakan definisi apa, definisi tercemar menurut KLH kan gitu. Ini saran saya. Yang kedua, saya ingin tanya ya. Tadi kan pertanyaan cuma 2, jadi pertanyaan selanjutnya dari saya. Deposisional itu artinya apa? Apa maksudnya deposisional tadi itu yang di slide? Ini mungkin bisa sambil dilampirkan slide-nya tadi. Di definisi pesisir itu kan disebutkan itu yang berkaitan dengan zona deposisional gitu. Nah, tadi saya nggak tahu teman-teman apa sudah mengerti semua atau enggak gitu loh. Nah, saya kan bertanya, apa maksudnya deposisional? Jangan-jangan nanti saya tanyakan di ujian kan jawabannya aneh-aneh pasti ya. Nah, maksudnya zona deposisional itu apa? Selain kelompok 2 ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Iya, ya. Izin, slide-nya udah apa belum? Di slide nomor 4 ya. Nah, itu. Izin, Pak. Mungkin setahun saya ya, Pak ya. Juga sambil mencari gitu, Pak, referensi. Untuk deposisional terkait wilayah pesisir itu menandakan yang berarti bahwa sebagian besar gitu di daerah pesisir itu terdapat proses pengendapan yang lebih banyak dibandingkan wilayah yang lain, Pak. Jadi seperti proses erosi, Pak, seperti itu kalau setahu saya, Pak, daripada wilayah yang lain. Mungkin itu. Kalau saya ganti dengan zona apa namanya, sedimentasional gitu gimana? Kan itu pengendapan juga. Ini maksud saya begini, kalau kita mendeskripsikan sesuatu itu kalau misalnya ya Anda cantumkan berdasarkan undang-undang, itu kan lebih enak, lebih gampang kan, karena biasanya di undang-undang itu bahasanya pasti jelas. Yang kedua, kita mengutip dari ahli yang lain. Jadi misalnya pertemuan antara apa namanya, karakteristik laut dan daratan seterusnya itu kan jelas kalau kita karakteristik laut itu berarti mungkin asin gitu kan. Nah itu maksud saya apa namanya, nanti waktu membuat slide nanti ke depan kalau ada definisi-definisi itu Anda ambil dari ahli. Kalau ini ya, kalau definisinya itu betul-betul penting banget, maksudnya apa ya, kayak operasional itu agar tidak menimbulkan kerancuan, itu mending Anda ambil dari ahli atau dari undang-undang, jadi lebih enak. Karena di waktu saya bahas gelombang kan sebenarnya sudah saya cantumkan itu, walaupun tidak saya sebutkan undang-undang apa itu kan ada. Oke, terus selanjutnya adalah coba yang grafik slide yang mana ya, yang hijau-hijau itu loh. Slide nomor 7. Nah, ini kan disebutkan karakteristik apa namanya, wilayah pesisir ya. Ini yang bawah itu apa itu? Jarak dari pantai ya?
Izin Pak, yang bawah mana ya Pak ya? Yang ini sumbu X-nya. Yang sumbu X-nya kan itu dari 0 ke atas. Yang sumbu Y itu 0, 0, 2,5, 5, 7,5 kan. Sedangkan yang ke arah sumbu X itu kan 0, 2,5, 5. Nah, sumbu X-nya itu apa? Izin Pak, di sini kan disebutkan bahwa daerah pesisir umumnya berkaitan dengan elevasi yang rendah. Nah, ini diperbandingkan seperti itu Pak. Jadi dari jarak 2,5 gitu, kemudian 5 sampai 12,87. Nah, itu elevasinya semakin meningkat. Maksudnya artinya sumbu X itu kan apa namanya, jarak dari pantai kan? Siap betul. Ya nggak? Iya Pak. Nah, jadi saran saya gini, kalau bikin grafik harus jelas ya, sumbu X apa, sumbu Y apa. Nah, sumbu Y itu kan mungkin elevasi atau apa gitu. Jadi tetap ditulis ya. Yang jelas kalau ini Y-nya pasti elevasi. Nah, X-nya yang Anda tidak jelaskan. Nah, terus kalau dilihat dari karakteristik ini, saya juga sebenarnya agak menarik ini. Ini di mana? Probolinggo ya? Siap betul. Ini kan yang dekat dengan 0, artinya di tepi pantai sekali kan itu apa namanya, elevasinya hampir 5 itu. Iya kan? Siap betul Pak. Nah, ini sebenarnya artinya Probolinggo itu mungkin ya pantai-pantai yang landai itu mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin seperti itu ya, maksudnya seharusnya tadi Anda tuh jelaskan lebih, saya tadi itu maksudnya ingin Anda menjelaskan lebih simpel, lebih apa ya, karena ini kan materi yang Anda sampaikan kan terkait dengan topografi. Nah, seharusnya ini lebih dijelaskan lagi. Jadi di Probolinggo ini kalau kita lihat tidak selandai yang Anda pikirkan. Jadi misalnya kalau di Jakarta kan sangat jelas tuh, landai terus naik nanti ke arah Bogor kan agak tinggi. Nah, di Probolinggo enggak, dia jarak 2,5 kilo itu tingginya rata-rata ya 2,5 lah ya, malah di dekat 0, artinya dekat sekali dengan pantai, dia elevasinya agak tinggi malahan. Nah, ini sebenarnya grafik ini pasti sangat menarik sekali karena bibir pantai dari Probolinggo pasti luas kan. Oke. Terus sorry ya, ini karena temennya Anda pertanyaannya dikit, jadi saya jadinya tanyanya banyak. Siap Pak, tidak apa-apa Pak. Nah, tadi yang menarik lagi gini, ya sebenarnya ada satu lagi lah ya. Ada dua. Yang pertama itu SLR ya. Coba di grafik yang tadi yang sebelumnya yang Pasifik yang agak tinggi itu. SLR yang bukan itu. Yang SLR. Nah, ini yang bawah nih, yang slide 12 ya. Nah, ini sebenarnya menarik sekali. Artinya apa? Di Indonesia itu sebenarnya kenaikan SLR-nya itu naik ya. Naiknya itu cenderung tinggi ya. Di situ kalau dituliskan yang warna kuning cenderung merah, itu kan artinya antara 5 sampai 10. Nah, saya ingin tanya nih, siapa Mas Nur Irfan, rumahnya di mana? Saya di Kota Semarang, Jawa Tengah, Pak. Kota Semarang. Kalau Kota Semarang saya enggak. Dekat pantai. Kebetulan untuk topografinya itu kayak dua wilayah gitu Pak, ada yang pegunungan juga ada yang pesisir Pak. Anda tinggal di mana? Saya di tengah-tengahnya sih Pak, cuman lebih ke daerah pesisirnya Pak. Di mana? Banyumane? Kalau Banyumane kan termasuknya udah agak atas tuh Pak. Kalau saya di Tembalang, cuman yang bagian bawah sedikit. Tembalang. Nah, kalau di Semarang itu kelihatan ya, lautnya itu semakin lama semakin mendesak ke darat, ya enggak? Siap. Jadi kalau Semarang saya tahu persis karena saya kecil di sana ya. Jadi dulu waktu saya Idul Adha, zaman saya kecil, biasanya setelah sholat Id kita main ke pantai. Mandi-mandi, ya jalan kaki itu.
ya 3 kiloan lah. Nah, semakin besar kok lautnya itu yang tadinya itu tambak, itu jadi laut sekarang. Ini di Semarang. Nah, artinya mungkin grafik ini sesuai ya kalau di Semarang ya, di Semarang. Saya ingin tahu pengalaman teman-teman yang lain di sini yang rumahnya di pinggir pantai atau yang sering mengunjungi pantai ini menemui ada perubahan tidak? Ayo, siapa lagi yang tinggal di pantai? Nggak ada? Izin Pak, saya Pak. Nah, Terayi, di mana? Di Bantul ya? Izin Pak, di Banyuwangi Pak. Oh, Banyuwangi. Gimana? Pantainya berubah nggak? Mohon izin Pak, kebetulan rumah saya kan kecamatannya dekat sama kecamatan Muncar. Muncar kan daerah pesisir Pak, itu di Selat Bali itu Pak. Nah, sebelumnya itu dulu di daerah Pantai Muncar itu masih belum ada kayak tembok pembatas gitu Pak, ada kayak tembok pembatas buat ya. Ya Pak, buat pantainya gitu. Dulu belum ada Pak, dulu masih waktu saya SD itu masih pantai biasa. Nah, pas waktu SMA itu udah dibangun kayak tembok pembatas gitu Pak, jadi tinggi. Sekarang airnya sudah jauh ke daratan Pak. Berarti di Muncar itu terjadi memang lautnya mendesak ke darat ya, kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Oke, terima kasih. Ada lagi pengalaman yang lain? Masa enggak ada lagi? Cuma 2 orang? Pacitan, bagaimana Pacitan? Siapa yang dari Pacitan? Lupa saya. Kalau enggak salah ada yang dari Pacitan kan? Siapa ada Pak? Siapa namanya? Yazid Pak. Yazid, gimana? Atau enggak ada orangnya? Karisma dari mana? Dari Kediri Pak. Izin Pak, saya dari Kediri. Oh, Kediri itu enggak ada pantainya ya? Iya Pak, nggak ada Pak. Gilang? Gilang ada Pak pantainya. Nah, silakan. Gilang? Hah? Oh, jarang ke pantai ya, bukan anak pantai, nggak ngerti lah ya. Fiona. Izin Pak, saya dari Kabupaten Tangerang juga. Oh, nggak tahu pantai juga ya? Jarang Pak. Jarang, maklum sih orang kota. Harasta gimana Harasta? Izin Pak, Depok gak ada pantai juga Pak. Oh ya betul. Hilmi? Izin Pak. Ke pantai Pak. Di mana tinggalnya Mas? Pak. Lalu oh ya di gunung itu. Siapa ya kemarin yang Pacitan ya? Siapa namanya? Yazid Pak. Yazid. Oh Yazid tadi nggak muncul ya, mungkin lagi pergi kali. Mohon izin Pak. Gimana? Pacitan banyak pantai Pak. Nah, ada perubahan nggak dari Anda kecil sampai minimal SMA lah? Batas pantainya itu ada kelihatan beda nggak? Sebenarnya saya nggak lama tinggal di Pacitan sih Pak. Oh. Jadi jarang main juga ke pantai. Oh gitu. Oke ya, karena segini, saya punya pengalaman 2 kali ya. Saya tinggal lama di Semarang dan ya saya sering ke laut, sering mancing, sering macam-macam lah di pantai itu. Sering mandi-mandi. Nah, kemudian saya waktu bekerja
Itu juga kebetulan di Makassar, dia di pinggir pantai, tiap hari lihat pantai terus kan. Jadi kalau di Semarang itu kelihatan ada perubahan. Tapi kalau di Makassar itu tidak. Nah ini kan fakta yang menarik ya. Di Makassar itu sejak saya datang ya begitu-begitu aja, gitu. Nggak ada perubahan. Dan ya tapi apa ya, intinya nggak ada perubahan. Bahkan di sana reklamasi, apa namanya, apalagi di 3 tahun terakhir ini reklamasi luar biasa. Jadi yang biasanya itu ombak itu kalau pas kita kerja itu pas hujan keras, ombak itu sampai tampias ke tembok kantor, sampai masuk kantor itu. Tapi sekarang udah nggak lagi karena ada apa, dikasih tanggul sama pelindung. Tapi kalau saya lihat di daerah-daerah lain itu memang nggak berubah. Artinya apa? Dari peta yang ini itu tidak bisa digeneralisasi bahwa semua daerah itu misalnya naik sekian. Nah ini sebenarnya adalah sesuatu yang menarik kalau kita teliti ya, daerah mana yang betul-betul berdampak ada sea level rise dan mana yang tidak, itu sangat menarik. Terus ketiga, wah ini habis waktunya ya. Ketiga itu tentang reklamasi tadi. Tadi pertanyaan reklamasi itu menarik ya. Reklamasi itu apakah menguntungkan atau bagaimana? Jadi kalau kita kaitkan dengan sea level rise, ya reklamasi itu nanti malah tidak apa ya, tidak terjadi sea level rise kan, karena kita timbun. Kita timbun. Cuma saya ingin komentari sedikit ya tentang yang di Jakarta itu. Jadi yang di Jakarta itu memang kontroversinya karena dia menyangkut yang pertama menyangkut siapa yang menempati reklamasi. Yang jelas bukan penduduk Jakarta yang penghasilannya cuma ya 5-10 juta atau 20 juta, nggak bakal kuat beli rumah hasil reklamasi, itu nggak bakal kuat. Karena di sana harganya miliaran. Jadi PNS BMKG itu nggak mungkin beli rumah di sana. Kecuali KB kali ya. Nah, artinya siapa yang beli? Ini kan menjadi masalah. Karena ya artinya yang beli adalah orang-orang kaya, dan itu menjadi orang kaya menjadi satu kompleks tersendiri, bahkan ada kemungkinan juga yang beli orang dari luar. Ini kan menjadi masalah tentang kedaulatan kita juga sebenarnya. Terus yang kedua itu ekosistem. Karena begitu laut itu ditutup, jadi apa namanya, kadang-kadang gini, kalau orang kaya yang bikin perumahan itu privilege-nya itu biasanya mereka tinggi. Mereka ingin jalan sendiri, jalan yang bagus, dan seringkali juga nggak mau dicampur dengan jalan lain. Nah, sehingga akses penduduk pantai Jakarta itu kemungkinan juga terhambat. Itu juga menjadi masalah juga. Jadi sebenarnya masalah yang banyak itu ya terkait dengan demografi sosial itu sebenarnya yang akan luar biasa. Ya tentunya terkait dengan juga ekosistem. Oke, untuk kelompok selanjutnya ya setidaknya Anda presentasi dulu. Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, tanya jawabnya nanti di minggu depan. Di minggu depan. Ini saya yang presentasi kelompok 4 ya, silakan. Mohon izin Pak. Mohon izin share screen video terlebih dahulu Pak. Ya, silakan Mas. Siap Pak. Mohon izin Pak, apakah layar share screen-nya sudah terlihat Pak?
Sudah. Siapa? Mohon izin memulai videonya, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai komposisi laut di Indonesia. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yaitu ada 7 orang. Yang pertama ada Ahmad Fauzan Taksono. Yang kedua ada Firman Syah. Yang ketiga ada Muhammad Hafiz Suwandi. Yang keempat ada saya sendiri, yaitu Muhammad Zakir Ramdhani. Yang kelima ada Reci Saktiani. Yang keenam ada Rohmat Priantoro. Dan yang terakhir ada Timothy Ivan Kutom. Kami akan menjelaskan 5 poin penting yang akan terbagi, yaitu yang pertama, pengertian laut. Yang kedua, wilayah laut di Indonesia. Yang ketiga, batas wilayah Indonesia. Yang keempat, eksplorasi laut Indonesia. Dan yang terakhir, pengaruh laut terhadap perubahan iklim di Indonesia. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan serta bentuk-bentuk alamiah lain yang merupakan kesatuan geografis dan juga ekologis beserta segenap unsur terkait, di mana batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan juga hukum internasional. Untuk poin selanjutnya, yaitu wilayah laut di Indonesia. Secara geografis, Indonesia membentang dari 6 derajat LO hingga 11 derajat LS dan 92 derajat PT hingga 142 derajat PT. 3/4 wilayah Indonesia adalah laut. Luasnya yaitu sekitar 5,9 juta kilometer. Nah, garis pantai sepanjang 95.161 km, yaitu terpanjang kedua setelah Kanada. Luas total perairan sekitar 3,1 juta kilometer persegi yang terdiri dari 2,8 juta kilometer persegi perairan pegunungan dan 3 juta kilometer persegi berupa laut teritorial. Dan kondisi alam tersebut, perairan Indonesia mengandung potensi sumber daya kelautan yang besar, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati. Wilayah laut Indonesia bagian utara sebagian besar berbatasan dengan negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, dan juga Papua New Guinea. Sedangkan di bagian selatan kita lihat batas JP landas kontingen yang akan segera diselesaikan melalui perundingan. Berikut adalah batas-batas wilayah laut yang telah diselesaikan melalui perundingan, yang meliputi yang pertama, batas landas kontinen antara Indonesia dan juga Malaysia yang disahkan melalui Kepres nomor 89 tahun 1989 tentang pengesahan hasil perundingan batas landas kontinen bersama Indonesia dan juga Malaysia di Selat Malaka. Selanjutnya ada batas laut wilayah atau laut teritorial antara Indonesia dan juga Malaysia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang penetapan hasil perundingan garis batas laut wilayah bersama antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Dan yang ketiga, batas landas kontinen antara Indonesia dan juga Australia yang disahkan melalui Kepres Nomor 42 Tahun 1971 tentang pengesahan hasil perundingan batas dasar laut tertentu antara Indonesia dengan Australia di Laut Arafura di sebelah selatan Pulau Irian. Dan juga ada Kepres Nomor 20 Tahun 1972 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas landas kontinen bersama antara Indonesia dengan Australia di Laut Timur dan juga Laut Arafura. Dan yang keempat, batas laut teritorial antara Indonesia dan juga Papua New Guinea di utara dan di selatan Pulau Irian yang diselesaikan bersama dengan batas-batas darat melalui Nomor 6 Tahun 1973 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan juga Papua New Guinea. Batas laut teritorial antara Indonesia dan juga Singapura yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura pada wilayah bagian tengah. Garis-garis batas di bagian barat Selat Singapura telah diselesaikan melalui 2 kali perundingan, yaitu pada tahun 2009 dan juga tahun 2010. Sedangkan garis batas di bagian timur Selat Singapura sampai saat ini masih belum terselesaikan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang eksplorasi laut Indonesia. Indonesia sendiri banyak memiliki potensi lautnya. Di antara lain ada yang pertama yaitu sumber daya ikan, yang kedua ada tumbuhan laut, yang ketiga ada mineral dan pertambangan, yang keempat ada transportasi dan perhubungan, dan yang terakhir yaitu ada tempat wisata. Yang pertama kita membahas tentang sumber daya ikan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau sekitar 30,4% dari populasi nasional di Indonesia menggantungkan dirinya terhadap eksplorasi laut. Mereka tersebar dari 40 desa pesisir yang berada di sekitar 300 kabupaten atau kota di Indonesia. Menurut United Nations Development atau UNDP mencatat bahwa perairan Indonesia 76% dari terumbu karang dan 37% dari menurut UNDP itu sendiri juga mencatat sekitar 50% dari protein nasional ini dipenuhi dari ikan dan produk laut Indonesia. Perikanan internasional. Tentang selain kaum hewan, juga terdapat tumbuhan laut yang memiliki nilai gizi dan nilai ekonomis, terutama di Indonesia. Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia, yaitu sekitar 8,6% dari total biota laut. Selamat pagi, kami dari kelompok. Yang ketiga ada mineral dan pertambangan. Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang menyebabkan timbulnya gunung api seperti emas, timba, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada tempat wisata. Selain semua yang disebutkan tadi, Indonesia juga memiliki potensi tempat wisata yang cukup potensial. Sejumlah laut Indonesia ini menjadi asing maupun wisatawan lokal untuk seperti pada Taman Laut Bunaken, yaitu Taman Laut yang terletak di utara Sulawesi. Taman laut ini merupakan menurut kaitan dengan dampak perubahan iklim, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap kenaikan air muka laut. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 dan sebagian besar ibu kota provinsinya, hampir 65% itu wilayah pesisir. Wilayah Indonesia rentan terhadap perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh kenaikan air muka laut dan penggenangan akibat banjir di wilayah pesisir atau laut. Sekian video dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada tambahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Pak, sekian dari video yang kami tampilkan. Jika ada saran dan kritik, kami persilakan. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi videonya cukup menarik. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi kayaknya untuk presentasi kurang ya. Dan untuk videonya cukup bagus ya. Tapi ada ini ya. Ada beberapa gambar itu kayak blur, nggak jelas. Yang tadi itu eksplorasi laut Indonesia yang ada sumber daya ikan itu, yang ada timelinenya itu. Kalau saya lihat di PPT-nya itu bagus banget. Tapi di video apa kayak buram gitu, jadi kayak nggak kelihatan itu. Terus kalau kita lihat dari outline-nya, pengertian laut,
Jadi kalau dari outline-nya itu pengertian laut, wilayah laut, batas wilayah, dan seterusnya, itu pasti isinya sangat banyak sekali ya. Karena begitu kita menyangkut masalah yang poin 3, batas wilayah, itu nanti terkait dengan undang-undang dan perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian yang sangat banyak. Terus kemudian, kalau nanti terkait dengan eksplorasi, ini sangat menarik. Saya ingin buka wawasan Anda seperti ini. Terkait juga sebenarnya pertanyaan dari teman Anda sebelumnya tadi mengenai bagaimana hubungan antara tangkapan ikan dengan perubahan iklim atau ENSO atau apapun itu ya. Sebenarnya untuk penelitian di Indonesia itu masih agak jarang ya, karena gini, data tangkapan ikan itu bukan data yang gampang Anda peroleh. Jadi Anda kalau mau nyari itu harus datang ke KKP. Nah, di KKP sendiri kadang-kadang juga datanya hanya dia tahunya pokoknya masuk dan keluar per bulan. Itu persoalan pertama. Yang kedua, nelayan, karena kebetulan saya lama di maritim ya, jadi saya agak tahu sedikit ya masalahnya di sana. Jadi nelayan itu menjual ikan kan biasanya ke TPI, tempat pelelangan ikan. Itu tidak misalnya hari ini pergi, besok jual. Misalnya hari ini melaut, misalnya sore melaut, terus kemudian besok harinya jual. Jadi tidak hanya nelayan-nelayan seperti itu, ada nelayan yang mereka itu pergi 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan sampai 1 bulan, 2 bulan kalau kapalnya besar. Nah, sehingga datanya kan tidak match kalau Anda hubungkan dengan fenomena yang sifatnya ada batasan ya, bulan ini kan jadi nggak match. Misalnya data itu misalnya, tangkapan ikan di bulan Januari itu tinggi. Padahal dia perginya kan bulan Desember, artinya apa? Tangkapannya itu di bulan Desember. Gitu. Jadi dia menjualnya di bulan Januari. Nah, ini ada lag ya, ada lag di situ. Ini juga penting diperhatikan kalau mau menghubungkan antara data tangkapan ikan dengan dengan tadi itu faktor-faktor meteorologis yang lain. Terus yang ketiga adalah posisi. Jadi kan kita sering di KKP itu ada peta potensi tangkapan ikan itu ada. Anda bisa akses juga. Itu dari KKP Bali itu aktif sekali. Jadi dia membuat potensi tangkapan ikan. Dan ini juga sebenarnya sudah bekerja sama juga dengan BMKG. Nah, tapi masalahnya begini. Masalahnya ya. Jadi misalnya ya KKP itu mengeluarkan peta potensi tangkapan ikan. Ya, di situ kan dia mengeluarkan peta potensi tangkapan ikan itu berdasarkan apa? Berdasarkan pastinya inginnya data-data di laut, ya kan? Nah, data-data di laut sendiri itu kita sebenarnya hanya mengandalkan satelit. BMKG kan sebenarnya nggak punya satelit kan. Jadi BMKG itu hanya kerjasama dengan beberapa negara sehingga kita bisa mengakses misalnya Himawari. Tapi untuk kepunyaan sendiri nggak, termasuk Cina dan NOAA itu kan kita punya kerjasama. Tapi untuk apakah BMKG punya sendiri itu tidak, sehingga ya mungkin akses datanya bisa agak jeda atau seperti apa, dan kita membutuhkan pengolahan tersendiri. Kan pasti berbeda kalau misalnya yang diestimasi itu suhu laut, sementara sebenarnya satelitnya itu adalah satelit cuaca. Jadi sangat beda sekali ya. Jadi kalau misalnya ya Anda orang-orang geografi, kebetulan saya itu pernah masuk di Fakultas Geografi di UGM itu view-nya beda sekali. Kalau di sana itu awan, jadi awan itu adalah gangguan. Artinya apa? Kalau mereka kan lebih ke landscape. Jadi mereka itu lebih ke memetakan topografi yang di bawah, apakah nanti terkait dengan tanaman dan seterusnya.
orang-orang game seperti itu. Nah, kita di BMKG itu kan nggak pusing dengan itu. Yang di bawah mau seperti apa, kita kan maunya, oh ini ada awan, potensinya hujan kan itu. Jadi beda sekali nanti cara mengolahnya itu beda. Nah, sama juga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh BMKG, kita lebih banyak mengakses data satelit, satelit, bukan satelit yang khusus untuk deteksi laut. Jadi biasanya mungkin pakai infrared atau apa. Nah, permasalahannya juga. Nah, di situ juga yang diperlukan oleh para nelayan itu adalah lokasi di mana ikan yang banyak. Terus juga nomor 4 yang bermasalah lagi itu adalah kalau misalnya nih suatu saat pada saat La Nina itu naik misalnya. Tapi kenaikan itu apakah karena memang tadi yang disebutkan apakah karena fenomenanya sendiri atau karena fenomena lain seperti misalnya upwelling. Upwelling itu kan terkaitnya dengan arus ya. Dengan arus. Nah, jadi untuk penelitian yang komprehensif itu memang agak berat. Agak berat. Jadi arus laut itu nanti datanya juga tersendiri juga. Nah, itu. Nah, sehingga apakah langsung nanti terkait apakah El Nino itu menurunkan atau menaikkan tangkapan ikan, itu juga analisisnya agak panjang karena data-data yang dibutuhkan juga agak banyak. Saya sebenarnya pengen nulis itu juga karena kebetulan saya waktu ada setengah tahun ya, waktu datang ke stasiun terakhir itu kebetulan sudah mau pindah, jadi saya lebih banyak lihat-lihat data, kemudian saya lihat potensi, dan kebetulan beberapa kali ikut seminar dengan orang-orang di Kelautan Universitas Muslim Indonesia atau UMI, dan juga UNHAS, jadi agak tertarik juga untuk meneliti itu. Hanya untuk data tangkapan ikan itu yang agak susah ya. Jadi itu ya terkait dengan eksplorasi terutama ikan di laut. Tapi itu juga bisa dikaitkan dengan yang lain, misalnya budidaya rumput laut, terus kemudian kerang, ya mutiara itu, atau juga budidaya yang bukan nelayan, jadi budidaya laut. Jadi seperti ini pembuatan keramba-keramba di pantai-pantai itu kan banyak juga. Nah, jadi itu potensi penelitian itu sebenarnya masih sangat luas sebenarnya. Hanya kita bisa mendapatkan datanya atau tidak itu adalah masalah yang lain. Tapi kalau potensi kita itu sangat luas. Termasuk yang tadi itu sea level rise itu sangat kentara sekali kalau saya sebagai orang yang pernah tinggal di pinggir pantai Semarang. Bukan pinggir pantai. Jadi saya 3 kilo dari pantai itu 3 sampai 4 kilo. Tapi saya sering ke sana, sering ke laut. Dulu waktu kecil itu hampir mungkin 1 tahun itu bisa 10 kali lebih saya ke pantai. Jadi saya tahu bahwa ada perubahannya itu. Nah, tapi juga saya waktu di Makassar tidak mengalami itu gitu. Nah, ini terkait dengan daerah-daerah lain di Indonesia, saya pikir juga mungkin sama ya. Ada daerah yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sea level rise itu, mungkin ada juga yang kurang berpengaruh. Nah, ini sangat berpotensi untuk diteliti, apalagi kalau skalanya satu Indonesia itu butuh data yang luar biasa. Tapi mungkin bisa awali dengan tempat-tempat yang ada di tempat tinggal Anda, mungkin datanya lebih bisa Anda akses gitu. Oke, untuk kelompok 4, Anda lanjutkan nanti presentasinya di pekan depan. Nanti pekan depan Anda langsung presentasi, terus kemudian tanya jawab. Terima kasih untuk kelompok 4 dan juga kelompok 2. Terima kasih semuanya. Pertemuan kita sampai di sini dulu, karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya. Siapa? Siapa?